Shalom jemaat Tuhan. Selamat pagi. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah saat ini. Kita satukan hati kita terlebih dahulu. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk saat ini Tuhan kami boleh diberi kesehatan Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini Tuhan. Untuk kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap bersukacita saat ini. Haleluya. Amin. Mari jemaat,
kita mau bernyanyi, kita mau bersukacita. Karena kita tahu kita sudah dipilih oleh Allah kita untuk kita ada di tengah-tengah saat ini. Amin. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Sama-sama. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Yes, praise the Lord. Siapa yang bersuka cita pada saat ini? Angkat tangan kita. Kita memuji Dia lebih lagi. Karena kita adalah Tuhan yang maha besar. Haleluya. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia.
Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Mari saudara kembali duduk. Kita menyiapkan hati kita. Kita menyembah Dia. Karena hidup kita adalah hidup untuk menggenapi firman-Nya. Biar kehendak Tuhan saja yang boleh terjadi atas hidup setiap kita. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari cuma kita bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin.
kita nyanyikan lagu ini lebih dalam lagi. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku Tuhan, Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. sambil musik tetap dijalankan, kita mau terus menyembah Dia. Kita mau terus berpusat sama Dia. Oh haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Oh haleluya Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Oh Kau sungguh besar Tuhan. Haleluya. terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau lah Allah yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya Engkau Yesus. adalah Allah yang layak kami puji Tuhan. Hidup kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin Yesus. Hidupku Menggenapi firman-Mu. amin Yesus. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Yes Lord. Kasih Yesus, terima Ya kasih. Tuhan. Oh haleluya Yesus. Ini hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ini penyembahan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Untuk hidup kami Tuhan.
terus bersama di dalam Engkau Tuhan Yesus. Ya, Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih. Saat ini juga Tuhan kami mau menyiapkan hati kami Tuhan. Kami akan mendapatkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran ini Tuhan. Berkati beliau. Siapa yang sampaikan pada saat ini Tuhan, firman-Mu Tuhan, boleh sampai pada hati setiap kami Tuhan. Dan boleh tertanam di dalam diri setiap kami Tuhan. Dan hidup kami semakin berbuah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau fokus Tuhan. Kami mau bersungguh-sungguh menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan, karena pagi hari ini atas anugerah Tuhan, atas kesempatan yang daripada Tuhan kami dapat berkumpul bersama, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan segenap hati kami. Biarlah kiranya pujian yang tadi kami naikkan, penyembahan yang tadi kami sampaikan kepada Tuhan, bagaikan dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, karena itu lahir dari hati kami yang terdalam ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus saja yang menolong kami untuk boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk setiap kami, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi pegangan dalam hidup kami, boleh menjadi terang bagi jalan-jalan kami, sehingga sungguhlah Tuhan, dalam hidup kami Engkau saja yang ditinggikan dan dimuliakan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bersyukur lagi saya diberi kesempatan oleh Bapak Gembala untuk boleh menyampaikan firman Tuhan saat ini. Masih terkait dengan tema minggu lalu, tema firman Tuhan hari ini masih berbicara tentang tujuan hidup. Yaitu temukan tujuan hidup yang benar atau find your true purpose in life. Jadi penting bagi kita untuk menemukan tujuan hidup kita yang benar. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara selama ini dalam menjalani kehidupan di dunia ini sudah berapa tahun usia kita, apa sih yang menjadi tujuan hidup kita? Ada orang yang tujuan hidupnya itu untuk menjadi kaya, ada. Salahkah seseorang memiliki tujuan hidup menjadi orang kaya? Tidak salah. Tidak salah orang menjadi seorang yang kaya, tetapi itu menjadi salah ketika orientasinya adalah harta. Ketika tujuan hidupnya sudah menjadi harta seperti itu. Kita bekerja dengan giat, kita banting tulang, kita tidak malas-malasan, kemudian kita diberkati oleh Tuhan dan kita memiliki kestabilan dalam ekonomi. Itu anugerah Tuhan. Tetapi yang menjadi salah ketika orientasi hidup kita atau tujuan hidup kita hanya tentang harta saja. Bagi saya, harta itu hanya berkat Tuhan saja. Bahkan kitab Amsal berkata bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Usaha kita tidak menambahi atau menguranginya. Jadi sesungguhnya harta yang kita terima itu anugerah Tuhan. Jadi lagi-lagi tujuan hidup itu bukan adalah memiliki harta. Walaupun seseorang ketika dia kaya itu tidak jadi masalah seperti itu. Ada orang lagi yang tujuan hidupnya itu adalah memiliki kedudukan.
Ada yang ingin memiliki jabatan di instansi tertentu, misalnya di pemerintahan dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya agar dia mendapatkan hormat dari orang lain, agar dia disegani oleh orang lain, seperti itu. Ada orang yang seperti itu. Ada yang mendapatkannya dengan cara yang baik, dia berusaha semaksimal mungkin menunjukkan potensi dirinya sehingga dia diangkat menjadi seorang pemimpin. Tetapi tidak jarang juga banyak orang yang mencapai posisi tertentu dengan cara yang tidak baik. Karena tujuan hidupnya adalah ingin dihormati, sehingga dia melakukan segala cara walaupun dia tahu itu curang, walaupun dia tahu itu salah, dia tetap melakukannya agar mencapai apa yang dia mau. Begitu banyak beragam tujuan hidup seseorang. Ada yang tujuan hidupnya ya udah yang penting sederhana saja. Hidupku aman-aman saja, setiap hari makan dan minum tercukupi, jajan anak sekolah bisa diberikan setiap harinya, uang sekolah anak-anak bisa tercukupi, sudah cukup begitu saja. Itu baik. Tetapi kita membutuhkan lebih dari tujuan hidup yang baik. Kita membutuhkan tujuan hidup yang benar, karena tujuan hidup yang baik saja tidak cukup ternyata di hadapan Tuhan. Karena tujuan hidup yang benar itu bukan sedikit, tetapi berbeda. Nah, ada seorang anak kecil yang diberikan oleh mamahnya uang ya sekitar 5.000 lah. Kemudian anak kecil ini pergi ke sebuah warung ditemani oleh ibunya dan kemudian dia melihat banyak pilihan permen di sana. Ada permen A, rasa stroberi, ada permen rasa nanas dan lain sebagainya. Kemudian anak ini lama termenung melihat permen itu dan tidak kunjung membelinya. Karena terlalu lama ibu ini menunggu, kemudian dia bertanya kepada anaknya, "Kenapa tidak beli? Beli sekarang atuh nak supaya kita bisa pulang." Kemudian anaknya bilang, "Mah, duit yang kau pegang cuma 5.000. Harga permen ini semuanya 5.000. Aku tidak mau salah memilih permen yang ada di depanku. Aku mau memilih yang paling enak. Aku nggak boleh salah memilih. Karena duitku cuma 5.000. Kalau aku salah memilih nanti aku menyesal. Aku pilih rasa yang ini ternyata rasa ini nggak enak gitu." Jadi akhirnya anak ini sangat berhati-hati dalam memilih permen mana yang mau dia beli. Dengan uangnya yang hanya 5.000, dengan harga permen yang hanya 5.000. Begitu juga sebenarnya dengan hidup kita. Hidup kita hanya satu kali di dunia ini. Tidak ada kesempatan lain ketika seseorang sudah meninggal, walaupun ada yang mungkin kesaksian dia mati kemudian hidup kembali, tetapi sebenarnya secara medis itu bisa dijelaskan dia belum sebenarnya mati seperti itu, hanya seperti pingsan saja dan kemudian diterbangun lagi. Tapi sebenarnya ketika kita sudah mati, kita tidak bisa hidup lagi. Artinya kesempatan hidup itu hanya sekali saja. Jadi karena kesempatan hidup hanya sekali saja, kata Musa, bahkan kehidupan yang sekali itu mungkin usia kita hanya 75 tahun saja. Sisanya hanya kesengsaraan dan penderitaan saja. Artinya kehidupan kita di dunia ini waktunya sangat-sangat terbatas. Saya sudah 24 tahun sekarang. Saya tidak tahu nanti di umur berapa saya kemudian akan pergi menghadap Tuhan. Ketika sampai di usia 24 tahun ini saya merasa seperti cepat sekali berlalu. Saya tidak sadar tiba-tiba saya sudah masuk SD, SMP, SMA, kemudian kemarin kuliah di Tiranus, kemudian sekarang sudah lulus dan pelayanan, kemudian menikah. Sangat cepat sekali. Saya tidak merasa seperti lama sekali. Bahkan hari-hari ini kita melihat satu minggu itu seperti cepat sekali berlalu. Sudah Sabtu aja. Sudah Minggu aja, udah ibadah lagi seperti itu. Waktu itu sebenarnya sangat-sangat cepat berlalu. Oleh karena itu, karena waktu kita cepat sekali berlalu dan kita hanya punya satu kali kesempatan untuk hidup, maka kita harus berhati-hati untuk menentukan tujuan hidup kita. Karena tujuan hidup seseorang menentukan bagaimana dia hidup. Sebagai contoh, ada seorang anak kecil lagi, dia pengen sekali membeli sepatu futsal yang dia lihat di toko sepatu. Ketika dia lewat pulang sekolah, dia lihat, aduh bagus sekali ya sepatunya. Kemudian dia lihat harganya 90.000. Sedangkan jajan dia sehari cuma 10.000 misalnya. Aku harus nabung selama 9 hari supaya aku bisa beli sepatu itu. Kemudian dalam perjalanan 9 hari itu banyak sekali godaan yang dia dapatkan. Bersama dengan teman-temannya ketika pulang sekolah, teman-temannya ajak, ayo beli cilok. Kita beli cilok dulu. Kemudian dia mulai tergoda, aduh beli enggak ya? Aku kalau misalnya beli, nanti kapan tercapainya untuk beli sepatu itu? Akhirnya dia mengurungkan niatnya. Besoknya ada godaan lagi untuk beli ini dan beli itu. Tetapi selama 9 hari itu dengan jajan yang 10.000, dia hemat.
Dia tidak mau membiarkan dirinya untuk membeli hal-hal yang tidak perlu karena dia punya tujuan, aku mau beli sepatu itu. Aku harus dapat sepatu itu karena aku sangat pingin sepatu itu. Sehingga ketika dia tahu tujuannya untuk beli sepatu itu, maka dia akan mengolah hidupnya, dia akan mengelola hidupnya untuk bisa beli sepatu itu. Dia tidak sembarangan mengeluarkan uangnya. Jadi artinya ketika seseorang punya tujuan, hidupnya akan berubah. Cara dia berperilaku akan berubah, cara dia menempatkan dirinya akan berubah, cara dia berpikir akan berubah. Akan disesuaikan dengan tujuan yang ada di depannya, sehingga dia akan menjaga seluruh hidupnya sedemikian rupa supaya tujuan yang ada di pikirannya itu tercapai seperti anak tadi. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memiliki tujuan hidup yang benar. Jika hidup kita tujuannya tidak benar, maka hidup kita pun dalam kehidupan sehari-hari kemungkinan besar tidak benar. Tapi ketika tujuan hidup kita benar, maka kehidupan kita pun cenderung akan benar. Karena kita punya tujuan yang benar seperti itu. Nah, oleh karena itu jika memang tujuan hidup yang benar itu penting sekali, kemudian bagaimana kita mengetahui apa sih tujuan hidup yang benar itu? Karena jangan sampai salah tujuan. Hidup hanya sekali. Makanya saya senang dengan sebuah lagu yang sangat populer mungkin di kalangan orang Kristen dan sering kita dengar bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini memang kesempatan karena hanya satu kali. Ketika kita sudah berumur 5 tahun, mungkin kesempatan kita tinggal 20 tahun. Bahkan belum tentu, bahkan di usia sekarang ini usia tidak menentu. Kemarin kita masih bertemu dengan misalnya si A, tiba-tiba besok kita dengar kabarnya beliau sudah dipanggil oleh Tuhan, padahal masih muda. Saya punya beberapa teman SMA yang saya dengar sudah meninggal, ada yang karena kecelakaan, ada yang karena sakit, dan lain sebagainya. Usia tidak menentukan, usia tua atau usia muda tidak menentukan kapan kita menghadap Tuhan. Artinya memang kita harus benar-benar hati-hati dalam menentukan tujuan hidup kita. Nah kemudian apa sih tujuan hidup kita? Kita akan baca di Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-25. Di sana Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku memberi upah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu lagi untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tujuan hidup yang benar itu adalah, kalau kita baca ayat yang ke-20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Jadi sebenarnya tujuan hidup kita adalah Kristus sendiri. Jadi sebenarnya hidupku ini bukan menjadi milikku lagi. Hidupku ini bukan semauku lagi. Tetapi hidupku ini adalah milik Kristus. Tetapi hidupku ini adalah untuk Kristus. Seperti itu. Jadi tidak ada lagi yang namanya semuanya sesuka hatiku. Aku mau melakukan ini ya terserah aku. Seperti itu. Sebuah barang, jika kita memiliki sebuah barang misalnya atau handphone, kalau kita memang merasa punya barang itu hak milik kita, kita terserah mau apakan barang itu. Kita mau pakai, kita mau buang, kita mau kasih ke orang lain, terserah kita karena itu HP kita. Begitu juga kita ini milik Kristus, apa yang Kristus mau untuk kita lakukan, itulah yang harus kita lakukan. Karena ketika Yesus mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita, kita menjadi milik Kristus. Oleh karena itu Paulus berani mengatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus. Nah, pada waktu Paulus menuliskan surat ini, ketika dia mengatakan bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, pada waktu itu Paulus sedang ada di penjara. Pada waktu itu dia sedang ada di penjara, kalau kita baca ayat sebelumnya dia di penjara karena memberitakan Injil. Dan pada waktu dia di penjara waktu itu, dia belum tahu vonisnya, dia dihukum mati atau dibiarkan bebas. Sehingga pada waktu itu masih belum tahu kejelasannya apakah Paulus ini akan dihukum mati. Sehingga dia menegaskan bahwa kalaupun aku hidup setelah ini, aku mau hidup untuk Kristus.
Kalaupun aku mati, bagiku itu adalah keuntungan. Karena ketika aku mati, aku akan bertemu dengan Kristus. Seperti itu. Oleh karena itu pada waktu surat ini ditulis, sebenarnya Paulus pada waktu itu sedang berada dalam tekanan yang tidak mudah. Dia sedang ada dalam penjara. Dan saya baca beberapa sumber, bahkan kemana saja Paulus itu pergi, dia itu dikekang. Bahkan ada pengawal yang selalu mengawalnya. Bagi mereka pada waktu itu, Paulus ini penjahat yang besar. Sehingga kemungkinan akan dihukum mati pada waktu itu. Sehingga dia berkata, kalaupun aku mati bagiku adalah keuntungan. Tapi kalau aku hidup setelah ini, hidup adalah untuk Kristus. Nah, hidup Kristus itu artinya apa? Karena hidup untuk Kristus itu masih belum jelas maksudnya. Hidup untuk Kristus itu artinya memberi buah. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku memberi buah. Memberi buah itu bukan, apakah ada yang bertanya, dia jadi WL di depan, dia sudah memberi buah, dia melayani Tuhan. Dia sudah jadi pembicara di depan, dia sudah memberi buah. Dia sudah menginjil ke sana dan ke sini, dia sudah memberi buah. Memberi buah tidak sesederhana itu, memberi buah itu berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita hidup, itulah indikasi kita sudah memberi buah atau tidak. Misalnya di keluarga. Apakah di tengah-tengah keluarga kita sudah menghadirkan kasih Kristus? Berapa banyak saat-saat ini keluarga yang tidak lagi menghadirkan damai, kasih Kristus di tengah-tengah keluarganya. Makanya ada seorang anak yang ada di pinggir jalan, kemudian ada seorang pelayan Tuhan yang memang dia suka melayani anak-anak pinggiran. Kemudian hamba Tuhan ini berkata, kenapa kamu gak pulang ke rumah? Apakah orang tua kamu sudah nggak ada gitu. Kemudian anak ini bilang, saya masih punya mama, saya masih punya papa di rumah, saya juga masih ada adik-adik di rumah. Tapi saya sudah hampir sebulan nggak pulang ke rumah. Kenapa kamu nggak pulang ke rumah? Kamu nggak kangen sama papa mamamu? Daripada kamu cuma di pinggir jalan, tidur di pinggir jalan, makan sama teman-teman di pinggir jalan, kenapa kamu nggak pulang aja di rumah? Bukannya di rumah lebih nyaman, kamu bisa tinggal sama mama papa di rumah. Kemudian anak ini menjawab, saya nggak mau pulang ke rumah. Karena di rumah saya nggak pernah merasakan tenang. Kalau di rumah mama papa itu selalu berantem. Berantemnya nggak nanggung-nanggung sampai lempar-lempar barang. Berantemnya nggak nanggung-nanggung sampai keluar semua sebutan kebun binatang. Jadi saya takut, saya nggak nyaman. Kalaupun saya di kamar diem, saya nangis katanya gitu. Mending saya keluar sama teman-teman saya merasa jauh lebih tenang daripada di rumah. Begitu banyak keluarga yang saat ini tidak lagi menghadirkan kasih Kristus di tengah-tengah keluarganya. Bisa jadi papahnya atau mamanya tidak memberi buah dalam hidupnya sehingga anaknya tidak merasakan kasih Kristus dan tidak nyaman di rumah. Sehingga anaknya nggak mau pulang ke rumah. Sehingga kenapa begitu banyak anak-anak yang hidupnya kemudian berantakan, jatuh dalam seks bebas, narkoba, dan lain sebagainya. Karena mereka tidak mendapatkan kasih yang seharusnya mereka dapatkan di rumah. Sehingga ketika mereka keluar bertemu dengan orang-orang lain, maka yang mempengaruhi hidupnya adalah orang-orang lain itu, yang mungkin pengaruhnya bisa saja buruk. Sehingga banyaklah sekarang anak-anak yang hidupnya berantakan seperti itu. Oleh karena itu memang kehidupan memberi buah itu artinya kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita menghadirkan Kristus di tengah-tengah keluarga kita. Bagaimana kita menghadirkan Kristus di tengah-tengah anak kita. Bagaimana kita menghadirkan Kristus di tengah-tengah orang tua kita, di tengah-tengah pasangan kita. Sehingga sungguhlah di rumah itu ada damai sejahtera. Hidup yang berbuah itu juga berbicara tentang bagaimana kita hidup dalam perbisnisan kita atau usaha kita yang saya juga pernah singgung pada khotbah saya yang lalu bahwa dalam usaha kita juga Kristus perlu dihadirkan di sana. Sehingga ketika orang melihat, dia baik banget ya, walaupun dia punya bisnis yang besar, tetapi dia baik memperlakukan orang lain, dia baik memperlakukan karyawannya, dia baik memperlakukan sesama pekerja di sana. Sehingga orang akan melihat Kristus ketika dia melihat kita. Oleh karena itu ketika tujuan hidup kita adalah hidup untuk Kristus, maka kita akan memiliki kualitas hidup yang baik. Karena tujuan hidup seseorang itu menentukan kualitas hidupnya. Kalau tujuan hidup kita Kristus, maka kualitas hidup kita juga akan sama seperti Kristus, walaupun tidak sempurna ya.
kita belajar hari demi hari. Kita tidak bisa sesempurna Kristus, tapi setidaknya kita punya progres untuk bisa sama seperti Kristus. Menghadirkan Kristus di keluarga kita, menghadirkan Kristus di usaha kita, menghadirkan Kristus dalam hubungan suami dan istri, menghadirkan Kristus dalam hubungan bersosialisasi dengan masyarakat. Sehingga ketika orang melihat kita, dia melihat Kristus. Bukan melihat kita lagi, oh seperti ini ya orang Kristen. Mahatma Gandhi, kalau Bapak Ibu tahu, seorang yang sangat terkenal ya di salah satu kepercayaan di India, dia orang tokoh yang sangat terkenal. Dia pernah pergi ke Amerika. Sebelum pergi ke Amerika, dia sudah banyak membaca Injil. Dia orang yang sangat mengagumi Yesus. Dia orang yang sangat mengagumi pribadi Yesus dan ajarannya. Yang sangat dia kagumi ialah ketika Tuhan Yesus khotbah di bukit. Dia sangat kagum itu dan dia sangat ingat ayat itu. Matius pasal 5 kalau saya nggak salah ya. Khotbah Tuhan Yesus di bukit. Kemudian suatu saat dia pergi ke Amerika, kemudian dia mau mengunjungi sebuah gereja. Ketika dia mau masuk ke gereja itu, kemudian dia ditahan, kamu nggak boleh masuk. Kenapa saya nggak boleh masuk, kata si Mahatma Gandhi. Karena kamu berkulit hitam. Pada waktu itu di gereja itu nggak boleh masuk orang yang berkulit hitam. Semua yang di dalam itu hanya berkulit putih. Kemudian Mahatma Gandhi pulang dengan kecewa. Kemudian dia bilang, aku sangat mengagumi Kristusmu, katanya. Aku sangat mengagumi ajaran Yesusmu, katanya. Tetapi aku sama sekali tidak mengagumi orang-orang Kristen, katanya. Bahkan dia berkata, jika 1/4 saja orang Kristen di dunia ini hidup sama seperti Kristus, maka kemungkinan besar begitu banyak orang yang akan dimenangkan untuk Kristus. Begitu banyak orang yang akan masuk Kristen, kata beliau. Begitu kira-kira katanya. Jika 1/4 saja orang Kristen di dunia ini hidup sama seperti Kristus dan ajarannya, maka begitu banyak orang yang akan tertarik datang kepada Kristus. 1/4 saja, kata dia. Makanya sampai akhir hidupnya saya tidak tahu bagaimana akhir hidupnya, apakah dia percaya Yesus atau tidak. Tetapi dia pernah mengatakan, aku sangat mengagumi Kristusmu, tetapi aku tidak mengagumi orang-orang Kristen, kata beliau seperti itu. Karena dalam pengalamannya, begitu banyak orang Kristen yang mengecewakan dia. Yang jadi pertanyaannya, selama kita hidup di dunia ini, apakah kita membawa nama harum bagi Kristus karena kita memiliki tujuan yang benar, hidup oleh Kristus, atau jangan-jangan kita membawa malu pada Kristus? Oh ternyata orang Kristen gitu ya. Orang Kristen itu pelit misalnya. Saya yakin jemaat di sini tidak ada yang seperti itu. Maksudnya ini hanya menggambarkan bagaimana pandangan orang-orang terhadap banyaknya orang Kristen. Ternyata orang Kristen suka berantem ya. Ternyata orang Kristen hidupnya begini ya, suka mabuk, suka berantem dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak menjadi berkat seperti itu. Ya, hidup memberi buah itu tidak hanya berbicara tentang sikap hidup yang berubah, pola pikir yang berubah dan seterusnya. Tetapi hidup memberi buah itu artinya hidup yang kita yang kemudian menjadi lebih baik, kemudian ketika hidup kita berubah dan kemudian kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, akhirnya kita endingnya adalah menyampaikan Injil. Karena itu saya orang yang percaya bahwa memberitakan Injil itu ada dua hal. Memberitakan Injil itu yang pertama sikap hidup kita. Seperti yang saya katakan tadi, kita hidup berbuah sehingga ketika orang melihat kita, orang melihat Kristus. Kristus dimuliakan. Kemudian yang kedua, ketika hidup kita sudah berbuah, itu menjadi jembatan bagi kita untuk menyampaikan Injil kepada orang yang tidak percaya itu. Karena ketika kita memberitakan Injil tanpa diikuti dengan sikap hidup yang berubah, sama seperti Kristus, maka Injil yang kita sampaikan tidak akan mendarat dengan baik. Itu sama seperti mobil yang ingin menyeberang ke sisi lain dari jembatan itu, kemudian ketika dalam perjalanan jembatannya itu tidak kuat dan kemudian mobil itu jatuh. Karena orang ketika kita sampaikan Injil, Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati untuk dosa-dosamu. Tetapi ketika dia menilik kehidupan kita, ketika dia melihat kehidupan pribadi kita, dia kemudian menolak Kristus. Dia percaya kepada beritanya, dia senang mendengar beritanya. Tetapi ketika dia melihat hidup orang Kristen, sama seperti Mahatma Gandhi tadi, dia kemudian menolak Kristus. Oleh karena itu kalau kita baca lagi surat-surat Rasul Paulus yang lain, Rasul Paulus berkata, aku mau melatih tubuhku sedemikian rupa supaya Injil tidak ditolak karena hidupku yang tidak baik.
Oleh karena itu memang hidup kita itu harus dipoles sedemikian rupa, dijaga sedemikian rupa, hidup untuk Kristus, sehingga ketika kita menyampaikan Injil kepada orang lain, Injil itu bisa sampai. Karena pada umumnya 80% kebudayaan Asia, mereka tidak fokus terhadap apa yang kita katakan. Itu 10% saja yang mempengaruhi diri mereka, tetapi 90% mereka melihat sikap hidup kita. Tetapi walaupun begitu, ada kemudian yang berkata, ada yang bertanya, apakah kita bisa memberitakan Injil dengan sikap hidup kita saja? Ketika orang melihat hidup kita, dia percaya Kristus. Tapi saya orang yang percaya bahwa Injil itu juga harus diberitakan secara verbal. Artinya harus disampaikan. Tapi harus diikuti dengan sikap hidup yang benar. Karena Tuhan Yesus sendiri pun dalam pelayanannya, dia juga melakukan hal yang sama. Tuhan Yesus tidak hanya menonjolkan sikap hidupnya yang benar. Alkitab tidak pernah mencatat satupun dosa yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu begitu sempurna ketika dia menjadi manusia. Tetapi yang menarik, dia tidak hanya menonjolkan sikap hidupnya, tetapi dia juga memberitakan dirinya. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dia berkata, akulah jalan dan kebenaran, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya ada sikap hidup yang dia tonjolkan, kemudian ada juga berita Injil yang disampaikan di sana. Sehingga memang komplit Injil yang disampaikan dan orang bisa tertarik kepada Kristus. Walaupun memang bukan kita yang membuat orang percaya, Roh Kudus yang membuat orang percaya. Tugas kita hanya menyampaikan saja sebaik mungkin dengan segenap hidup kita, dengan pola pikir kita, tingkah laku kita, seluruh hidup kita, dalam keluarga kita, dalam usaha kita, dalam relasi kita. Kemudian orang melihat itu sangat baik dan ketika kita sampaikan Injil, mereka percaya. Seperti itu. Sehingga Injil itu harus komplit. Injil itu berbicara tentang seluruh hidup kita. Begitu. Kemudian bagian yang kedua ialah ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Pada waktu itu Rasul Paulus dihadapkan dengan dua pilihan yang sulit. Dia mau tetap hidup dengan konsekuensi dia harus mengalami banyak penderitaan, tetap menguras energinya untuk pemberitaan Injil dan semuanya, tapi di sisi lain dia punya pilihan juga yang sulit. Kalau aku mati saja sepertinya semuanya selesai. Tapi Rasul Paulus dalam hal ini tidak dalam keputusasaan. Dia tidak dalam keputusasaan, tetapi memang dia ada dalam pilihan yang sulit. Kalau misalnya aku tetap hidup, aku mau hidup untuk Kristus. Tetapi kalaupun aku mati, itu keuntungan bagiku. Tetapi aku memilih apa katanya di sana? Tetapi aku memilih untuk tetap tinggal di dunia ini karena kamu. Karena bagi dia, dari yang penting masih ada yang terpenting. Memang yang dua ini penting. Tetap tinggal, memberi buah, kemudian mati bersama dengan Kristus. Ini dua hal yang penting. Kalau Rasul Paulus sedikit saja egois, dia bisa saja memilih, ya udah, aku mati saja. Toh aku mati bertemu dengan Kristus. Walaupun mungkin banyak orang yang takut mati ya. Gitu. Bahkan di beberapa budaya mati itu membicarakan tentang kematian itu sesuatu yang tabu. Ketika kita membicarakan kematian, nggak boleh membicarakan tentang mati. Itu urusan Tuhan, nggak boleh dibicarakan. Tabu. Biasanya orang yang seperti ini karena dia belum memiliki kepastian setelah dia mati mau kemana. Sehingga dia takut untuk membicarakan tentang kematian. Berbeda dengan kita orang-orang Kristen bahwa membicarakan kematian itu pun bukan sesuatu yang mengerikan. Bahkan salah satu teolog mengatakan bahwa kematian itu hanya pintu gerbang saja untuk bertemu muka dengan Kristus. Kematian itu hanya reuni akbar saja. Artinya reuni akbar itu kita akan bertemu dengan orang-orang kudus atau orang-orang yang Kristen yang percaya Yesus yang sudah lebih dahulu masuk surga. Makanya nanti dalam ketika kita nanti ada di surga, saya yakin itu ada reuni akbar, kita bisa bertemu dengan Rasul Paulus, kita bisa bertemu dengan Lukas, kita bisa bertemu dengan rasul-rasul lain, Daniel, kita bisa bertemu dengan keluarga kita yang percaya Yesus yang sudah mendahului kita. Itu jadi reuni akbar. Walaupun jangan salah kaprah, di surga nanti tidak ada yang namanya lagi hubungan suami dan istri. Tidak ada yang namanya hubungan anak dengan suami, walaupun kita kenal person to person.
Saya nanti ketika di sorga, saya bisa kenal dengan aras misalnya. Tetapi bukan lagi dalam konteks sebagai suami dan istri. Kemuliaan di sorga, atmosfer di sorga yang penuh dengan damai sejahtera dan kemuliaan mengalahkan hal-hal yang bersifat dunia seperti hubungan suami istri, hubungan kakak adik seperti itu. Jadi tidak ada lagi seperti yang disampaikan Tuhan Yesus. Kita akan hidup sama seperti malaikat, tidak kawin dan mengawinkan. Jadi oleh karena itu di sorga itu sangat indah, sehingga kematian hanya gerbang saja menuju ke sana. Sehingga jangan sampai ada orang Kristen yang takut mati seperti itu. Oleh karena itu Rasul Paulus juga ingin menegaskan bahwa kematian itu keuntungan. Kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Menakutkan bagi orang yang belum tahu setelah mati dia mau kemana. Tetapi sukacita bagi orang yang setelah mati dia tahu dia mau kemana. Dan tidak ada jaminan di dunia ini yang memberikan keselamatan, kepastian keselamatan pasti masuk surga kecuali di dalam Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus yang karena namanya kita diselamatkan. Oleh karena itu ketika kita sudah yakin betul percaya Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam hati, jangan takut mati karena mati adalah keuntungan. Seperti itu. Tetapi selama kita hidup, hidup harus memberi buah. Bahkan kalau kita lihat di sini Rasul Paulus lebih memilih untuk hidup walaupun sebenarnya mati lebih baik kata dia, karena ketika dia mati, dia bertemu dengan Kristus, tapi dia memilih untuk hidup. Kenapa dia memilih untuk hidup? Karena dia tahu bahwa waktu itu adalah jiwa. Kalau kita sering mendengar waktu adalah uang, mungkin bagi saya itu kurang tepat. Bagi saya waktu itu adalah jiwa. Ketika waktu adalah uang, maka orientasi hidup kita bisa salah. Tujuan hidup kita bisa salah. Kita manfaatkan waktu sedemikian rupa untuk dapat uang. Walaupun saya tidak berkata uang tidak penting, kita butuh uang. Tapi jangan sampai orientasinya ke situ. Berkat pasti Tuhan kasih ketika kita bekerja. Tetapi orientasinya bukan uang. Tetapi bagi Paulus itu waktu adalah jiwa. Oleh karena itu bagiku harus hidup lagi lebih lama kata Paulus. Mungkin sederhananya seperti itu. Walaupun mungkin mati lebih baik bagiku, tapi aku mau hidup lebih lama supaya aku bisa lebih banyak menguatkan jiwa, menguatkan iman jemaat, lebih banyak memenangkan jiwa sehingga bagiku hidup lebih lama itu lebih baik. Makanya ada salah seorang hamba Tuhan di Papua, dia sudah mengalami sakit kanker stadium 4. Beliau alumni Tiranos juga. Saya dengar ceritanya bahwa beliau sudah mengalami sakit yang sangat sakit. Tetapi beliau tidak pernah mengatakan, Tuhan panggil aku segera. Tuhan rasa sakitku ini sudah tidak tertahankan. Tuhan kalau bisa detik ini Tuhan panggil aku. Beliau tidak pernah mengatakan seperti itu. Tetapi beliau selalu berkata, Tuhan selama aku hidup ini, sisa nafasku ini, dengan penyakitku saat ini yang mungkin tidak bisa disembuhkan secara medis, yang aku harus dirawat di rumah sakit secara terus menerus, pakai aku untuk memberitakan Injil. Pakai aku untuk memberitakan namamu. Makanya waktu dia dirawat di rumah sakit itu, semua suster-suster atau dokter-dokter yang menangani dia, tidak ada satupun yang lewat dari pemberitaan Injil. Setiap kali ada dokter atau suster yang masuk ke ruangan itu, pasti dia sampaikan tentang Yesus. Setiap ada suster dokter yang masuk, dia beritakan tentang Yesus. Terlepas dari percaya atau tidak percaya merekanya ketika berita itu disampaikan, tapi dia sudah beritakan. Karena semangatnya. Walaupun mungkin dia merasakan sakit karena penyakitnya saat itu bukan penyakit yang mudah, penyakit yang sangat-sangat menyakitkan seperti itu. Tapi dia mengatakan, Tuhan selama sisa hidupku ini, dia tidak pernah mengatakan, Tuhan panggil aku cepat-cepat. Tuhan selama sisa hidupku ini, tolong aku Tuhan untuk bisa menyampaikan Injil. Itu juga yang dirasakan Rasul Paulus. Aku lebih memilih untuk hidup walaupun mati lebih baik. Supaya Injil bisa terus diberitakan. Makanya kita bisa melihat bagaimana luar biasanya pelayanan Paulus. Bahkan Paulus disebut salah satu misionaris terbesar sepanjang masa. Karena dia mengabdikan dirinya untuk memberitakan nama Tuhan. Bahkan kalau kita baca kalau kita baca dalam Filipi, ya maksud saya dalam Filipi 3, kita akan melihat di sana bahwa Rasul Paulus itu dikuduskan oleh Allah untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Artinya memang dia tahu tujuan hidupnya untuk Kristus. Jadi hidup memberi buah itu bukan hanya berbicara tentang bagaimana sikap hidup kita yang baik, tetapi juga berbicara dengan bagaimana sikap kita hidup yang baik itu, kemudian dilanjutkan untuk memberitakan Injil. Sehingga setiap kesempatan hidup kita adalah
memberitakan Injil seperti itu. Bahkan salah satu dosen saya, Pak Purnawan namanya, beliau sudah 75 tahun sekarang. Ketika mengajar di kelas, beliau berkata, saya selalu berdoa sama Tuhan. Di usia saya yang 75 tahun ini, saya diberi kesempatan 10, 15 sampai 20 tahun lagi untuk hidup. Walaupun saya sudah tua, saya tidak berharap cepat-cepat bertemu dengan Yesus, walaupun saya sangat mengharapkan itu. Walaupun saya sangat merindukan itu, tetapi saya berdoa supaya Tuhan tambahkan 10, 15, 20 tahun lagi selagi saya masih kuat untuk bisa melayani Tuhan, memberitakan Injil. Walaupun waktu itu beliau sudah sepuh. Beliau sesepuh Tiranus. Dan saya kagum dengan pernyataan itu karena memang dia mau mengabdikan seluruh hidupnya untuk hidup bagi Kristus, memberitakan Injil lewat seluruh hidupnya, lewat tingkah lakunya, kemudian dia sampaikan secara verbal seperti itu. Ya. Oleh karena waktu itu adalah jiwa. Setiap waktu yang diberikan Tuhan, pakailah bagaimana caranya agar kita bisa menyampaikan Injil kepada mereka, seperti itu. Kemudian yang terakhir, bagaimana memulai langkah menemukan tujuan hidup yang benar. Yang pertama ialah mindset tentang hidup harus berubah. Kita jangan berpikir lagi bahwa hidup kita untuk uang misalnya, walaupun kita perlu uang. Hidup kita untuk kehormatan, walaupun mungkin kita dihormati orang itu baik, seperti itu. Tujuan hidup kita bukan lagi untuk diri kita sendiri, tetapi tujuan hidup kita adalah untuk Kristus. Hidup kita melayani Kristus. Apapun yang kita lakukan harus pertimbangannya apakah ini memuliakan Kristus atau tidak. Apakah ini akan menghambat pemberitaan Injil karena hidupku yang menjadi batu sandungan atau tidak. Sehingga kita akan mempersiapkan hidup kita sedemikian rupa agar Tuhan dimuliakan. Oleh karena itu mindset kita harus berubah tentang hidup ini. Tujuan kita harus berubah. Tujuan kita bukan lagi yang lain, tetapi tujuan kita hanya Kristus, sama seperti yang Paulus katakan. Karena apa tujuan kita akan menentukan bagaimana kita hidup. Seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana memulai langkah untuk menemukan tujuan hidup yang benar ialah memberikan diri menjadi pengemban amanat agung. Kalau kita baca Matius 28 ayat 19-20 dikatakan di sana, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Artinya memang semua kita dipanggil untuk memberitakan Injil, bukan hanya pendeta, bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya mahasiswa teologi, tetapi setiap orang yang mengaku percaya dipanggil untuk memberitakan Injil, sehingga ketika tujuan hidup kita adalah Kristus, kita juga dipanggil untuk mengemban amanat agung. Oleh karena itu, kita harus memberikan diri kita menjadi pemberita Injil. Setiap ada kesempatan beritakan Injil. Walaupun mungkin teknisnya bisa dipelajari ya. Bahkan ada satu buku yang mengajarkan bagaimana kita memberitakan Injil tanpa kehilangan teman misalnya. Bagaimana kita memberitakan Injil tanpa ada perdebatan. Bagaimana kita memberitakan Injil tanpa adanya kekesalan satu dengan yang lain. Itu ada teknis-teknis yang harus kita pelajari. Tetapi pada prinsipnya kita harus mempersiapkan diri kita untuk menjadi pengemban amanat agung. Memberitakan Injil kepada siapa? Kepada siapa saja. Kepada keluarga kita, kepada karyawan kita, kepada orang-orang yang kita temui. Bahkan saya kagum dengan salah satu hamba Tuhan, di mana saja dia beritakan Injil. Ada waktu 15 menit diangkut dia beritakan Injil sama orang yang di sebelahnya. Walaupun mungkin dengan cara yang berbeda. Walaupun mungkin kita belum bisa sejauh itu, setidaknya keluarga kita dulu kita beritakan Injil. Seperti itu. Ada waktu sekitar setengah jam di kereta, beritakan Injil. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana memulai langkah menemukan tujuan hidup yang benar. Kita harus punya konsep yang baru tentang waktu. Waktu bukan hanya tentang uang, tapi waktu adalah tentang jiwa. Bagi saya itu harus ditanamkan di hati kita, sehingga waktu yang ada ini, yang diberikan oleh Tuhan, kita benar-benar manfaatkan bagaimana supaya Kristus dimuliakan dalam hidup kita, sehingga jiwa-jiwa kemudian mau datang kepada Kristus. Waktu adalah jiwa. Kemudian yang terakhir saya tutup dengan satu ayat dari Ayub pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ya, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Kita ini seperti bunga saja, yang keindahannya hanya sebentar saja. Kita ini seperti bayang-bayang saja. Bayang-bayang itu pagi hari ada, kemudian siang hari ada. Tetapi ketika malam hari bayang-bayang itu hilang. Ketika matahari terbenam. Hidup kita itu sama seperti bunga dan bayang-bayang. Sebentar saja.
Tahu-tahu udah tua aja. Tahu-tahu udah sepuh aja seperti itu. Jadi artinya memang hidup itu sebentar saja. 75 tahun itu sebentar saja. Seperti yang Musa katakan. Sehingga waktu yang sangat sebentar itu saya tekankan lagi, sangat sebentar itu kita mau isi dengan apa? Apakah kita mau isi dengan tujuan hidup yang salah atau kita mau isi dengan tujuan hidup yang benar? Tujuan hidup yang benar yang saya sampaikan tadi adalah hidup untuk Kristus. Oleh karena itu ketika kita hidup untuk Kristus, kalaupun kita mati, kita mengatakan, untung, karena hidupku sudah kuberikan untuk Kristus. Aku sudah menjaga hidupku agar nama Kristus tidak dipermalukan. Aku sudah menjaga hidupku agar nama Kristus tidak jelek di mata orang lain. Seperti itu. Sehingga ketika orang melihat saya, orang juga bisa melihat Kristus walaupun tidak mudah. Tetapi itu yang Tuhan mau. Hidup ini adalah kesempatan, mari kita pergunakan kesempatan itu dengan baik. Jangan sia-siakan. Tidak ada kesempatan kedua, hanya satu kesempatan. Jangan sia-siakan, mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang mulia, sungguh tujuan hidup kami adalah hidup oleh Kristus. Sungguh tujuan hidup kami adalah memberitakan tentang nama-Mu Tuhan lewat seluruh hidup kami. Tentang bagaimana kami hidup dan kemudian Injil diberitakan dan orang menerimanya. Karena satu jiwa saja percaya kepada Kristus, seisi sorga bersorak-sorai ya Tuhan. Tapi mau mulai membenahi tujuan hidup kami Tuhan. Berkat-berkat-Mu pasti melimpah dalam hidup kami. Tetapi Engkau ingin Tuhan bahwa kami mulai melatih diri kami untuk memiliki tujuan hidup yang benar Tuhan. Sehingga sungguhlah Tuhan ketika orang melihat kami, orang juga melihat Kristus di sana. Sehingga orang akan berkata, oh sungguh Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sungguh Dia itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar lewat hidup kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah kami yang mulia. Kami bersyukur punya Tuhan dan Allah seperti Engkau yang mengasihi kami, yang menolong kami untuk bisa mencapai tujuan yang benar dalam hidup kami ya Tuhan Yesus, yaitu hidup oleh Kristus. Dan kalaupun kami mati, itu adalah sebuah keuntungan karena itu hanya gerbang saja yang dibuka oleh Tuhan untuk kami bisa bertemu muka dengan Allah kami yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oleh karena itu sepanjang kami masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, kami mau hidup oleh Kristus, kami mau hidup untuk Kristus, kami mau memberitakan nama-Mu Tuhan, agar nama-Mu dimasyurkan, agar nama-Mu ditinggikan, agar nama-Mu dimuliakan di tengah-tengah di mana Tuhan tempatkan kami, di dunia kerja kami, di sekolah kami, di keluarga kami, di pergaulan kami. Sungguhlah Tuhan nama-Mu yang ditinggikan karena hidup kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, saya percaya kita semua telah diberkati dengan firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh Saudara Jandri Evanta Ginting, Sarjana Teologi, tentang temukan tujuan hidup yang benar atau find your true purpose in life. Pastikan hidup Anda semakin erat dengan Kristus. Itu sebabnya, ayo libatkan diri Anda dalam setiap kegiatan ibadah MDC Kadipaten selama sepekan ke depan. Dalam persekutuan, kita bisa mengalami janji-janji Allah, di antaranya kesehatan relasi, baik dengan Allah maupun sesama. Itu sebabnya ajaklah kenalan atau keluarga Anda untuk mengikuti kesan atau kelompok saling memperhatikan yang akan diadakan pada hari Rabu dan Kamis pukul 18.30 melalui aplikasi Zoom Meeting atau secara onsite di tempat yang telah ditentukan oleh masing-masing kesan. Info lebih lanjut tentang kesan Anda bisa menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi pemuda-pemudi, jangan lupa untuk ikut kesan yang akan diadakan secara onsite setiap Sabtu pukul 16 di Geraha MDC Kadipaten lantai 1. Salah satu sarana pertumbuhan rohani adalah disiplin membaca Alkitab.
Untuk itu, ayo gabung dalam Lexio Divina yang akan diadakan pada Jumat 19 Agustus tahun 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat melalui aplikasi Zoom Meeting dengan link Zoom yang tertera dalam deskripsi YouTube MDC Kadipaten. Ibadah merupakan salah satu disiplin rohani yang mempererat hubungan Anda dengan Tuhan. Untuk itu, kami mengingatkan jemaat Tuhan untuk mempersiapkan hati dalam mengikuti ibadah umum MDC Kadipaten pada Minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022 pukul 8 pagi. Ibadah tersebut akan diadakan secara hybrid, yaitu secara onsite di Geraha MDC Kadipaten lantai 1 dan dalam waktu yang sama ibadahnya akan ditayangkan secara online melalui MDC Kadipaten YouTube channel. Di samping memperhatikan pertumbuhan fisik anak-anak, orang tua perlu memperhatikan kesehatan rohani mereka. Untuk itu, arahkanlah anak Anda untuk mengikuti ibadah anak yang akan dilakukan secara onsite pada hari Minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022 di Geraha MDC Kadipaten lantai 2. Pertumbuhan rohani seseorang tidak lepas dari disiplin memberi persembahan dengan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan. Untuk itu, berilah persembahan yang terbaik dan dengan sukacita. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Happy Sunday and God bless you. Shalom. Ada kendala teknis masalah suara pengumuman tadi, mohon maaf tentu. Tetap ibadah dilaksanakan secara hybrid dan kita tetap menikmati melalui ibadah online, tetapi diharapkan untuk tetap beribadah secara onsite selagi bisa. Karena hidup adalah kesempatan. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, hidup adalah kesempatan. Kalau saya hidup, memberi buah. Sekali lagi, hidup adalah kesempatan. Kalau saya hidup memberi buah. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum saya tutup di dalam doa berkat, saya menyambut baik dan sangat sukacita teman lama. Dan satu sukacita besar bersama-sama dengan kami sejak tadi malam. Beliau adalah seorang pemuda yang cinta Tuhan, takut Tuhan ketika saya pelayanan di Sukabumi, GKPB Pos PI Sukabumi ketika itu, bercita-cita menjadi polisi. Pesan saya ketika itu karena sebagai pembina rohani, untuk tetap jaga jati diri sebagai murid Kristus, tetap menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh jadi berkat. Dan luar biasa, Tuhan buktikan beliau masuk Akpol, berapa kali tes lulus tanpa, saya bilang tanpa cara-cara yang salah, ya, cara-cara yang tanpa uang, tanpa sogokan, andalkan Tuhan dan terbukti Tuhan buktikan. Ngeri-ngeri sedap juga ngandalin Tuhan seperti itu, tapi Tuhan buktikan terterima dengan baik dan terdengar kabar terakhir pelayanan di Jogja ketika itu. Jadi sebagai kepolisian ya. Dan kemudian terakhir melayani di Papua. Saya dengar seperti itu. Dan luar biasa sudah 2 bulan ini melayani sebagai abdi negara di KPK di Jakarta ya. Kita memberi kesempatan kepada hamba Tuhan ini untuk menjadi saksi, memberi kesaksian kepada kita. Ajun Komisaris AKP itu apa? Ajun Komisaris Polisi Pak Ronald Manalo. Saya sambut dengan baik untuk menjadi saksi di tempat ini. Beliau bersama dengan istri dan ibu mertua serta keponakannya. Kita tepuk tangan untuk Pak Ronald. Shalom. Satu kehormatan
yang besar bagi saya, diberikan kesempatan oleh Bapak Pendeta Royke sama Ibu. Biasanya saya panggil Abang, karena saya bercerita sebelumnya tahun 2003 atau 2004 dulu ya. Saya bertemu dengan beliau di Sukabumi. Sebelumnya memang di Medan, di Siantar itu saya sudah ikut GKPB. Nah, pada waktu saya merantau di Sukabumi, saya lihat ada GKPB, ketemu dengan Bapak Pendeta, saya ikut. Jadi saya memang bukan full timer, tapi setiap hari saya main di sekretariat gitu, bareng-bareng dengan Bapak Pendeta melayani, pokoknya pergi kemana-mana lah, seperti itu. Dan saya juga ngangkat speaker, nyapu, bahkan siapin kursi, ngepel, dan itu yang saya lakukan. Saya setia. Dan sempat dulu Kak Dunen itu bilang sama saya, "Nal, kamu sudah berapa lama ikut Pos PI?" Saya bilang, "Udah 3 tahun, 4 tahun Kak." Dia bilang, "Percayalah, bersama Tuhan apa yang kau lakukan tidak sia-sia." Pada waktu itu memang Bapak Pendeta juga sama Ibu dan teman-teman di inti bilang, "Udah Bang, masuk ini aja, masuk pendeta." Aduh, saya bilang, saya ini kayaknya belum cocok jadi pendeta, karena saya ini merasa saya ini belum berkenan lah, kurang cukup bagus di hadapan Tuhan. Saya mau jadi polisi aja Pak, saya bilang gitu. Jadi singkat cerita, tahun 2002 sampai 2005 saya daftar Bintara Polri, saya nggak lulus-lulus. Saya kalah di Pantohir terus. Pada waktu itu memang saya menggunakan ya namanya ada backing, ada uang seperti itu. Saya mengandalkan itu. Dan saya nggak lulus. Saya kalah di Pantohir terus. Gitu. Jadi di Pantohir itu pengumuman kelulusannya gitu. Dan saya juga kalah bukan karena saya kurang mampu gitu loh. Jadi ya karena sesuatu hal lah seperti itu. Dan setelah itu tahun 2008 setelah kami berpisah dengan Bapak Pendeta sama Ibu, mereka melayani di Bandung, kami di Sukabumi tinggal. Terus saya dengan Kak Teti sama Mary, kami adalah satu komsel, bersepakat setiap hari Kamis kami doa puasa. Kami doa puasa dan kami masing-masing punya kerinduan bahwa kamu apa yang kau minta sama Tuhan? Saya bilang, saya minta saya masuk polisi. Ah, kamu dari dulu mau masuk polisi aja. Iya, saya memang masuk polisi. Terus Kak Teti sama Mary ini pekerjaan dan jodoh. Tapi puji Tuhan, berselang beberapa bulan kami rajin doa puasa dan berdoa setiap hari Kamis. Puji Tuhan, Tuhan jawab doa saya. Buka pendaftaran akpol dari sarjana. Nah, waktu itu setelah dikasih tahu sama Kak Teti, nah ini buka pendaftaran nih, Akademi Kepolisian dari sarjana. Saat Kak Teti bilang seperti itu, saya melihat, oh ini rencana Tuhan bagi saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum saya ikut tes itu, saya berpuasa 3 hari 3 malam. Saya belajar benar-benar mengandalkan Tuhan, saya belajar dari Esther. Saya benar-benar meminta sama Tuhan, Tuhan, Bapak Ibu saya sudah gak ada. Saya ini yatim piatu. Saya tinggal di rumah abang saya. Saya gak mau kayak gini Tuhan. Tuhan pakai saya, angkat saya. Jadi selama 3 hari 3 malam saya benar-benar gak makan dan gak minum. Sampai tengah malam itu jam 1, jam 2 saya berdoa itu, tangan saya gemetaran gini. Abang saya lihat, kamu ngapain nih? Saya berdoa Bang. Abang saya bilang gini, kamu rajin kali berdoa, tapi Tuhan belum jawab doamu. Saya bilang, iya Bang, tapi tunggu waktunya Tuhan. Terus abang saya pergi, saya tetap berdoa, terus saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tunjukkan kuasa-Mu. Tunjukkan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu sayang sama aku. Tunjukkan kalau Tuhan itu berkuasa, biar keluarga aku lihat bahwa Tuhan itu hebat dan luar biasa. Singkat cerita, setelah saya selesai berpuasa, saya rajin olahraga juga.
Jadi saya benar-benar juga mempersiapkan diri, olahraga, dan saya benar-benar belajar. Puji Tuhan setelah ada pengumuman bahwa bisa daftar dari Akpol dari Sarjana, saya daftar di Bandung, di Polda, Jawa Barat. Puji Tuhan kalau memang Tuhan sudah buka jalan, semuanya diberi kemudahan. Pada waktu itu saya mau cari kos. Jadi pada waktu melayani di Sukabumi, banyak teman-teman inti yang bareng sama saya melayani. Jadi pada waktu saya ke Bandung, saya ketemu Mas Eko, saya bilang, Mas Eko, saya mau cari kos-kosan, saya mau tes Akpol. Ngapain cari kosan, Hal? Udah kamu di sini aja. Dalam hati, puji Tuhan. Artinya biaya berkurang seperti itu. Terus udah gitu, di tempat kos itu dekat gereja Pasir Koja, Bang. Pasir Koja. Jadi setiap malam kalau nggak ada kegiatan tes, saya olahraga, belajar, habis itu saya ikut ibadah di GKPB Pasir Koja. Seperti itu. Jadi puji Tuhan teman-teman dari inti sama Bapak Pendeta juga sama Ibu, saya bilang, Bang, doakan saya. Saya mau daftar Akpol. Puji Tuhan, saya mengikuti beberapa tahap tes, dan di dalam beberapa mengikuti tes itu Tuhan melakukan mujizatnya luar biasa. Pada waktu tes psikotes, jadi waktu itu saya ikut tes psikotes, passing grade diumumkan seluruh Indonesia itu 51, jadi 51 ke atas itu lulus, 50 ke bawah nggak lulus. Nah, saya memang sudah mempersiapkan benar-benar gitu. Pada waktu tes, saya lupa bahwa ujian psikotes itu ada waktunya. Saya kira ujian akademi gitu, lama. Ternyata ini psikotes waktunya satu item itu hanya 10 menit, 15 menit seperti itu. Setelah saya jawab, panitia bilang, ya bentar lagi dikumpul. Ah, ini ujian apa ya? Oh, psikotes ya. Nah, akhirnya dalam waktu 10 menit itu saya pindahin dari lembar jawaban itu ke lembar soal itu ke lembar jawaban. Waktu itu sistemnya komputer. Wah, saya panik itu. Aduh, wah ini keteledoran saya nih. Gara-gara ini nih saya pasti rendah. Setelah selesai ujian, langsung di scan. Pada waktu itu di scan langsung. Jadi pada hari itu kita tahu hasilnya apa. Pada waktu di scan, keluar nilai saya hasilnya 39. Sementara passing grade-nya 51. Wah, saya mulai stres. Aduh, gimana nih? Padahal saya sudah yakin bahwa jawaban saya itu udah benar, cuman gak sempat saya pindahin karena waktunya 10 menit lagi. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku percaya kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak ada yang bisa menutup. Terus pada waktu itu, saya pulang ke Sukabumi, ke rumah abang saya. Abang saya nanya, berapa nilaimu? 39. Ah, kamu nih gimana? Udah sering ikut tes polisi, masa nilai 39? Saya bilang, iya bang, saya salah. Karena saya lupa waktunya. Terus bagaimana? Saya mau pulang ke Bandung bang, dengar pengumuman besok. Ngapain lagi kamu pulang? Udah gak lulus itu, karena passing grade-nya 51. Saya bilang, gak mau bang, saya harus dengar sendiri, saya lulus atau tidak. Tapi saya percaya saya lulus. Itu perkataan iman saya. Jadi saya perkatakan terus kalau saya itu lulus, kalau saya itu menang. Jadi kalau orang lihat, ini si Ronel gila atau apa gitu loh. Tapi saya perkatakan iman saya itu, saya lulus bang, saya menang. Karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Pada waktu itu, abang saya bilang, udah kalau kamu berangkat sudah. Tapi gak dikasih ongkos. Berangkat saya di bis nangis, Bapak Ibu Saudara. Karena Bapak Ibu saya udah meninggal. Saya menangis, saya tidak menyalahkan abang saya. Saya tahu abang saya sayang sama saya gitu. Tapi saya situ belajar, Tuhan hanya Engkau kekuatanku, hanya padamu aku berharap. Pada waktu sampai di kos-kosan, saya sampai di kosan, saya berdoa sore waktu itu. Tuhan, aku udah sampai di kosan, besok aku mendengar pengumuman. Kalau memang ini jalannya Tuhan, beri aku petunjuk Tuhan. Sebelum pengumuman besok pagi aku udah tahu aku lulus. Itu aku minta Tuhan, aku minta petunjuk sama Tuhan. Puji Tuhan, setelah aku selesai berdoa, aku belajar. Habis belajar aku tidur, jam 5 pagi aku berangkat ke Polda. Nyampe jam 5:30. Jam 6 aku sarapan. Pengumumannya jam 7. Jam 6:30
teman saya nelpon yang sama-sama dengan tes dengan saya. Dia di sebelah saya. Nilainya 38, aku 39. Dia nelpon, "Lai, saya orang Batak panggil Lai. Lai, berapa nilaimu?" 39. "Abang di mana?" Saya bilang. Dia polisi dari Bintara tapi daftar Akpol waktu itu. "Saya di kantor." "Loh, kenapa nggak ke Polda?" "Aku nggak lulus." "Tapi Lai lulus." "Ah, dari mana abang tahu?" Saya bilang. "Karena tadi malam waktu wanjak itu, waktu rapat itu sama Kapolda, itu diputuskan seluruh Indonesia nilainya 39 ke atas lulus." Puji Tuhan, itu puji Tuhan tuh. Tapi pada waktu itu saya bilang, benar ini, benar. Pada waktu jam 7 tepat, panitia dari Polda Jabar panggil. Ya, yang ikut calon seleksi Taruna Akpol kumpul. Pada waktu kita kumpul, diambil kertas langsung ditempelkan di papan pengumuman. Yang merasa nilainya 39 ke atas besok ujian akademik. Wah, langsung saya, oh Tuhan, luar biasa kau Tuhan. Di situ memang aku ingat firman Tuhan yang bilang kita tercengang-cengang ya. Terheran-heran gitu loh. Tuhan itu luar biasa sekali. Menyertai, artinya yang nggak mungkin dibuat Tuhan seperti itu. Nah, semenjak itu aku semakin kuat bahwa oh ini udah, ini bagianku. Gitu. Sekarang aku tinggal bagaimana aku tetap mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, saya ikuti tes sampai ke Akpol tes terakhir. Abang saya, dia gelisah dia. "Dek, katanya di Akpol itu udah perang bintang, bagaimana itu? Kita nggak punya uang, nggak punya backing." Saya bilang, "Bang, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kalau Tuhan, abang sudah melihat aku disertai Tuhan bang, di Polda Jabar, masa sih Tuhan buat aku kalah di Akpolnya? Bang, aku minta doa aja dari abang." Saya bilang, "Minta aku doa aja, aku nggak minta apa-apa." Pada waktu abangku bilang, "Iya dek, aku doakan kau." Pada waktu itu saya didoain abang saya di Polda Jabar. Pada waktu saya mau berangkat ke Akpol, saya bilang, "Bang, percaya aja, Tuhan pasti buat lulus." Saya juga tetap minta doa kepada Bapak Pendeta dan juga teman-teman di inti untuk selalu mendoakan saya. Singkat cerita, sampai di Akpol, puji Tuhan, kami diterima 300, saya ranking 100. Puji Tuhan. Jadi Tuhan memang benar-benar menyertai perjalanan saya. Jadi waktu itu saya masih Akpol, pendidikan, dan bukan hanya di Akpol. Ternyata setelah saya berdinas di Jogja, saya mengikuti PTIK, itu pun saya tidak ada biaya. Artinya saya benar-benar berdoa sama Tuhan, saya dipakai Tuhan. Pada waktu itu saya sudah ikut tes 3 kali. Yang ketiga ini saya tetap berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku percaya kalau Tuhan udah beri aku lulus di Akpol, pasti Tuhan berkati aku sampai tergenapi semua rencana Tuhan. Puji Tuhan, pada waktu tes ketiga kali PTIK, tiba-tiba ada senior saya yang sudah saya panggil Bapak, dia dulu Akabri 80, dia tanya saya, tiba-tiba nelpon, "Nal, kamu udah PTIK belum?" "Belum Bapak." "Udah berapa kali?" 3 kali. "Oh begitu." Dia tanya, "Karusdem ini siapa?" "Bapak ini Pak." "Oh, saya kenal itu." Sehingga beliau bantu saya bisa masuk PTIK. Puji Tuhan, artinya saya melihat, Tuhan itu baik. Seperti itu, karena saya sudah mengikuti tes, kayak gitu. Tapi ya begitu dah. Kalau kita tidak ada yang ini, yang membantu kita seperti itu akan susah. Tapi lewat Bapak ini, saya diberi kemudahan. Setelah saya selesai PTIK, saya penempatan di Papua Barat. Awalnya saya mintanya di Jakarta, tapi saya di Papua Barat sehingga saya bisa bersama-sama dengan ibu mertua, karena ibu mertua saya di Papua Barat, di Sorok. Saya juga nggak tahu kenapa saya di sini, tapi saya berdoa sama Tuhan, "Tuhan, kalau memang Tuhan mau aku di sini, mampukan aku untuk melakukan bagianku apa yang Tuhan mau." Puji Tuhan, dari Papua Barat banyak hal yang saya lakukan. Salah satunya aku bisa bersama dengan ibu mertua, aku bisa bantu ibu mertua, dan juga aku bisa bimbing adik iparku yang sekarang di Akademi Kepolisian sama seperti aku. Jadi pada waktu dia tes Akpol, saya bilang, aku dulu benar-benar mengandalkan Tuhan. Kau harus belajar, kau harus latihan. Jangan mengandalkan uang, jangan mengandalkan
siapa di belakangmu manusia, tapi kau harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Jadi pada waktu dia sebelum tes memang tinggal sama saya. Jadi saya doktrin bahwa saya dulu benar-benar mengandalkan Tuhan. Saya bilang, puji Tuhan, sebelum tes di gereja seperti ini, setelah selesai ibadah, saya jumpai Bapak Pendeta, ini adik saya mau tes akpol, mohon didoain Pak. Setelah dia didoain, besoknya ikut tes, puji Tuhan, dalam tesnya adik saya lulus. Saya percaya itu penyertaan Tuhan, karena pada waktu Pantohir, dia sebenarnya pada waktu mau diberangkatkan ke Mabes ke akpol itu, dia sudah mau digeser, karena di sana ada sistem UAP, itu. Tapi karena dia ranking, nggak boleh digeser, dia tetap ikut. Puji Tuhan, pada waktu dia akpol, temannya dia satu-satu ini gugur. Jadi mereka ada 4 orang, satu-satu gugur. Gugurnya itu gara-gara apa? Gara-gara corona. Gitu. Jadi luar biasa. Jadi disisakan hanya adik ipar saya sendiri. Puji Tuhan. Artinya saya melihat kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan, kalau kita benar-benar berharap sama Tuhan, Tuhan itu pasti memberikan kemenangan, memberikan kemudahan. Dan yang terakhir, pada waktu saya sudah pindah ke Polda, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan aku mau pindah, mau dekat dengan istriku di Jakarta. Beri aku jalan Tuhan supaya aku bisa pindah. Karena yang saya tahu kalau pindah di kepolisian itu susah gitu. Apalagi dari Papua, arah timur sana kalau mau pindah ke arah Jawa ini agak susah. Saya berdoa, saya memohon sama Tuhan. Saya kira kemarin itu ngurus supaya bisa pindah ke Bareskrim, ke Mabes gitu. Tautannya buka dari penerimaan KPK. Saya pertama nggak pikir, aku cuman ujian aja di Jakarta 2 minggu biar libur. Tautannya ujiannya online, nggak jadi ke Jakarta. Wah ini gimana nih? Tiba-tiba ada senior saya yang Kristen juga bilang gini sama saya, Nal kamu kan mau pindah, mana tahu ini jalan dikasih Tuhan samamu. Saya baru sadar, oh iya, saya berdoa sama Tuhan, saya minta sama Tuhan supaya saya pindah. Akhirnya saya tekunkan untuk serius mengikuti KPK-nya, saya belajar dan saya juga sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Puji Tuhan, saya diberikan lulus masuk KPK. Saya sekarang di KPK sudah berdinas 2 bulan. Itu. Jadi saya juga percaya, tadi malam juga saya bilang sama Bapak Pendeta sama Ibu, saya juga percaya dan saya beriman bahwa tahun ini saya dan istri saya mempunyai keturunan. Saya juga mohon doa Bapak Ibu Saudara semua di sini dengan segala kerendahan hati saya mohon dengan hormat doakan kami, doakan saya juga udah bercerita banyak sama Bapak Pendeta dan Ibu bahwa memang kami juga di kepolisian itu banyak tantangannya seperti itu. Mohon doakan kami biar di kepolisian itu benar-benar ada pemimpin yang takut Tuhan lah, seperti itu. Yang benar-benar artinya Tuhan berkarya. Jadi itu aja Bapak Ibu Saudara yang bisa saya saksikan, artinya kalau kita dekat sama Tuhan, benar-benar kita mengandalkan Tuhan, benar-benar kita melakukan yang terbaik sama Tuhan dan kita perkatakan, percayalah Tuhan akan melakukan bagiannya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, terima kasih para Bapak Pendeta dan Ibu sudah diberikan waktunya. Terima kasih, shalom. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita segera tamatkan ibadah kita. Tak usah ku takut, tak usah ku bimbang. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang,
Shaddai, Engkaulah alasan kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu cemas, sebab Engkau Allah yang berjanji menyertai kami sampai kesudahan zaman. Firman-Mu Tuhan kami responi. Terima kasih untuk pemakaian hamba kepada hamba-Mu. Makasih untuk firman Tuhan. Bahwa kami memiliki amanat agung yang disampaikan oleh Engkau sendiri. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Amanat ini kami pegang sungguh Tuhan. Dimanapun kami ada, kami dimampukan Tuhan untuk mengemban tugas pelayanan ini. Sehingga penyertaan Tuhan semakin nyata. Ampuni kami kalau kami melalaikan tugas sebagai para pemberita Injil dimanapun kami ada. Mampukan kami untuk tetap terus menjadi surat-surat yang terbuka dimanapun kami ada. Sehingga Kristus dengan jelas dapat dilihat di dalam diri kami. Dan orang bisa mengenal Engkau dan memuliakan Engkau. Bimbing kami Tuhan untuk memberi diri menjadi murid Kristus yang setia kepada amanat agung ini. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam ibadah ini. Terima kasih untuk jemaat Tuhan sebagai pemuji dan penyembah. Berdoa sertai dengan anugerah dan berkat khusus di dalam hidup mereka. Secara khusus yang sakit, khususnya ibu mertua dari hamba-Mu Saudara Ronald. Kami dukung dalam doa, topang dia, jadilah seperti apa yang dia imani, bahwa dia Tuhan telah sembuhkan. Dan kami terima dengan iman kesembuhan itu di dalam nama Yesus. Karena hidup kami hidup oleh iman. Hidup kami hidup bergantung kepada Tuhan. Mengalir kuasa sorgawi, datanglah, hadirlah kerajaan Allah memenuhi hidupnya. Damai sejahtera, sukacita, kebenaran yang memerdekakan. Hadir terus dalam hidupnya. Dia bisa menikmati masa-masa indah bersama dengan Tuhan. Hidup berbuah dan memuliakan Tuhan. Berkati anak-anaknya, berkati masa depan mereka. Jemaat Tuhan juga diberkati oleh Tuhan apapun persoalan mereka, pergumulan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bimbang hatinya Tuhan tetapkan. Berdoa usaha mereka diberkati oleh Tuhan, dibukakan pintu-pintu yang tertutup, mengalir berkat surgawi atas hidup mereka. Akhirnya jemaat Tuhan, lihat Tuhan besar. Serta dengan iman, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus, memenuhi engkau. Hendaklah hidupmu berbuah, sebab berkat Tuhan ini ada untuk selama-lamanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.